Dana pensiun nyatanya sangat menyita APBN selama ini. Pemerintah pun merasa menggelontorkan dana pensiunan adalah beban dengan resiko panjang. Dalam 3 tahun terakhir saja, pemerintah harus menyisihkan anggaran dana pensiunan PNS per tahunnya di atas 100 triliun rupiah. 100 triliun pertama kali dikucurkan pada 2020. Nyatanya kebutuhan dana tersebut meningkat menjadi 112 triliun rupiah di tahun 2021. Dan di tahun 2022, alokasi dana kembali meningkat menjadi 119 triliun rupiah. Dan beban subsidi BBM selama ini, secara keseluruhan untuk pemerintah daerah dan pusat, pada tahun 2021 lalu negara mengucurkan dana mencapai 2.800 triliun rupiah untuk dana pensiun PNS, termasuk Polri dan TNI. Hal ini tak lepas dari skema pensiunan yang berlaku saat ini. Selain pensiun pokok, kepada penerima pensiun juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi PNS sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin skema pensiunan segera diubah, sejalan dengan rencana yang sudah disusun sejak lama, yakni mengubah skema pensiunan yang saat ini pay as you go menjadi fully funded. Struktur anggaran belanja pegawai dalam APBN, alokasi belanja pegawai cenderung meningkat setiap tahunnya. Bahkan alokasinya lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Padahal, belanja modal memberikan pengaruh lebih besar terhadap perekonomian karena dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana publik. Di dalam struktur belanja pegawai, alokasi untuk pensiun dan uang tunggu tercatat paling besar dibandingkan komponen belanja pegawai lainnya. Rata-rata alokasi dana untuk pembayaran pensiun dan uang tunggu PNS setiap tahun mencapai lebih dari 30% dari total belanja pegawai. Belanja pensiun adalah dana yang disiapkan APBN untuk membayar para pensiunan setiap tahun. Sedangkan uang tunggu diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Anggaran belanja pensiun dan uang tunggu ini rata-rata naik 6% setiap tahun. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam catatan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat LKPP 2021 mencatat, pemerintah memiliki kewajiban jangka panjang pensiun PNS yang mencapai 2.929 triliun rupiah. Terdiri dari kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat sebesar 935,6 triliun rupiah dan pegawai pemerintah daerah sebesar 1.994,3 triliun rupiah. Pertumbuhan belanja pensiun juga disebabkan oleh jumlahnya yang terus meningkat. Dari data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, rata-rata kenaikannya sebesar 18,7% setiap tahun. Sementara itu, jika merujuk pada Direktorat Pengolahan Data BKN yang dilihat dari tanggal lahir PNS, menunjukkan prediksi pensiun PNS akan terus meningkat. Kendati di 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi sebanyak 89.072 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan kembali di tahun 2018 menjadi 109.413 orang. Dan di tahun 2019 kembali meningkat 117.561 orang dan 137.383 orang di tahun 2020. Sementara itu, staf ahli Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan, saat ini skema pensiun PNS menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Undang-undang ini mengatur program jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk PNS. Jaminan pensiun menggunakan skema pay as you go di mana pembayaran manfaat pensiunan PNS setiap bulannya dibayarkan melalui APBN. Selama bekerja, PNS dikenai potongan 8% setiap bulannya, dengan rincian 4,75% untuk program jaminan pensiun dan 3,25% untuk program jaminan hari tua. Iuran 4,75% tersebut diakumulasikan sebagai akumulasi iuran pensiun yang alokasinya berbeda dengan dana pensiun.
Sementara itu, iuran 3,25% dikelola oleh PT Taspen yang diserahkan sekaligus ketika PNS pensiun. Lantas, berapa pensiunan yang diterima oleh PNS? Mengutip laporan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kekhawatiran Sri Mulyani memang terbilang wajar. Pasalnya, dana pensiun dibangun secara tidak rasional, di mana pemerintah sebagai pemberi kerja tidak memberikan dana pensiun kepada PNS sebagai pekerja. BKN dalam laporan tersebut menilai pengelolaan dana pensiun tidak diarahkan secara berkelanjutan, di mana sistemnya menggunakan sistem pay as you go, yang menyebabkan akumulasi pembiayaan dana sangat tergantung pada anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Untuk itu saat ini pemerintah sedang mengkaji perubahan skema pembiayaan dana pensiun dari skema pay as you go menjadi skema fully funded, di mana para peserta dan pemerintah harus mengatur dan akan dihimpun di dalam satu dana khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu semakin meningkat, termasuk pensiunan PNS. Maka jumlah penerima pensiun itu setiap tahun meningkat. Saat ini lebih dari 2,3 juta pensiunan. Gaji pensiunan tiap bulan itu dibebankan kepada atau dibayarkan oleh APBN, bukan beban ya, dibayarkan oleh APBN. Kalau beban itu seperti negatif, mohon maaf tulisannya salah. Dibayarkan oleh APBN dengan pendekatan yaitu beban pensiun atau meningkat setiap tahun. Dengan jumlah pensiunan yang meningkat, maka anggaran APBN yang harus digunakan untuk membayar pensiunan juga meningkat. Kemudian manfaat pensiun lebih kecil dibanding penghasilan terakhir, maksimal 75% dari gaji pokok. Dan kemudian belum ada lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Kalau Taspen itu membayarkan hanya juru bayar untuk pensiun, bukan mengelola dana pensiunnya. Ini sepemahaman saya. Maka rasa-rasanya seperti yang disampaikan oleh Prof. Didan tadi perlu reformasi pensiun. Apakah sistemnya, apakah gajinya yang direformasi menjadi sistem single salary atau sistemnya yang akan dirubah. Itu plus minusnya perlu dikaji dengan hati-hati. Nah, kendala penerapan pensiun ASN perlu kiranya tadi saya sampaikan bahwa perlu reformasi pensiun. Kendala penerapan pensiun saat ini adalah struktur dan sistem pengelolaan penyelenggaraan jaminan pensiun belum ditetapkan secara dan efektif. Pemerintah belum menetapkan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja. Kalau sistemnya mau dirubah. Kemudian manfaat pensiun yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Tadi sudah disampaikan di depan. Kemudian ketentuan pelaksanaan program pensiun PNS, TNI, dan Polri yang berlaku sudah tidak sesuai Undang-Undang 1169 dan sebagainya dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Maka dirasa mendesak untuk dilakukan reformasi sistem pensiun PNS. Kemudian reformasi pensiun ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN terutama pada saat memasuki batas usia pensiun atau memasuki masa pensiun. Dengan mandat Undang-Undang ASN yang akan ditetapkan dengan RPP, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan aspek kelembagaan tadi belum ada lembaga yang mengelola dana pensiun. Aspek program Bapak Ibu sekalian, optimalisasi program persiapan pensiun. Kemudian opsi perubahan bentuk program pensiun, manfaat pasti atau iuran pasti. Saat ini manfaat pasti. Plusnya apa, minusnya apa tadi sudah disampaikan. Opsi pendanaan yang akan datang saat ini PSBB ke skema pendanaan dengan alternatif fully funded atau
nasional atau defined contribution. Kalau fully funded adalah pemberi kerja dalam bentuk pemerintah, dan PNS itu masing-masing memberikan iurannya untuk dikelola oleh lembaga dana pensiun. Nantinya pada saat masih batas usia pensiun atau masih pensiun, pensiunan PNS ini mendapatkan manfaat dari iuran yang sudah diberikan kedua. Kalau defined contribution itu iurannya tetap seperti yang sekarang ini, defined contribution yang dari PNS-nya, walaupun itu tidak digunakan untuk pembayaran gaji pensiun. Nah, ini opsi-opsi ini yang perlu dikaji lebih lanjut. Sistem pensiun manfaat pasti defined benefit seperti yang sekarang berjalan, besarnya manfaat pensiun sudah ditentukan di awal. Ada persentase tadi. Resiko ditanggung oleh pemberi kerja, peningkatan jumlah pensiun, peningkatan jumlah anggaran yang harus diberikan untuk pembayaran uang pensiun itu ditanggung oleh pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah. Kalau kita geser ke iuran pasti, besaran manfaat pensiun tergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Nah, ini resikonya ditanggung oleh peserta. Peserta akan mendapatkan manfaat sesuai dengan hasil pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana pensiun. Kalau sistem pembiayaan PFUGO ini, pemberi kerja tidak perlu menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana. Tidak ada iuran pemerintah karena pemerintah membayar sepenuhnya berapapun besaran dana pensiun yang diperlukan tiap bulan. Pemberi kerja akan menanggung beban pensiun yang semakin besar. Sebaliknya, jika fully funded, pembiayaan pensiun dari pengelolaan, beban pemberi kerja akan menjadi ringan apabila akumulasi iuran diinvestasikan dengan baik. Tapi resikonya bisa ada risiko di sana, yaitu ketika investasi tidak memberikan keuntungan yang signifikan untuk menjadi manfaat bagi PNS atau pensiunan PNS. Nah, kemudian juga pemberi kerja harus menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana yang baik dan profesional. Nah, saat ini sepertinya belum ada itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ini sebetulnya nanti lebih banyak Pak Agung Mulyana yang bisa menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masa pensiun. Ini hanya saya baca-baca saja dari berbagai literatur dan mungkin juga berbagi pengalaman dari banyak senior-senior kami, senior saya, baik di BKN maupun di instansi lain. Dari sisi keuangan, jauh-jauh hari kita perlu menyiapkan keuangan kita untuk masa pensiun. Kalau ini mungkin Prof. Bidan bisa memberikan sharing pengalaman beliau, karena saya tahu bagaimana Prof. Bidan menyiapkan keuangannya nanti untuk masa masuki pensiun, termasuk top up dana pensiun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mendasarkan pada pensiun yang akan kita terima sebesar 75% dari gaji pokok, umumnya rata-rata itu nerimanya adalah sekitar 4 juta. Maka kalau hanya menggantungkan pada uang pensiun itu tiap bulannya, tentu saja ini akan berat, apalagi bagi kita yang tinggal di perkotaan. Kalau tinggalnya di pedesaan, mungkin bisa untuk itu cukup untuk 1 bulan berdua, dengan asumsi anak-anak itu sudah tidak ada yang menjadi beban dari kita ketika kita memasuki masa pensiun. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa disiapkan bagi rekan-rekan PNS, terutama yang masih lama masa pensiunnya, adalah top up dana pensiun. Dari PT Taspen melalui Taspen Life itu banyak program untuk top up dana pensiun ini. Kemudian persiapan bisnis dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari sisi psikologi ada perlu penyiapan dari mental dan psikologis kita. Apalagi kita yang biasanya yang
jabatannya tinggi, ketika menghadapi pensiun itu seringkali orang melihatnya shock gitu. Kemudian kegiatan produktif ini jauh dari sebelum masih pensiun, saya sarankan jangan saat mendekati masa pensiun. Karena untuk memulai usaha pada masa pensiun baru mulai itu agak sulit. Rata-rata mungkin hanya 0, atau berapa 1 atau 2% saja yang berhasil. Maka pelatihan usaha kecil, keterampilan dan lain-lain itu baiknya jauh-jauh hari sebelum memasuki masa pensiun dan dimulai ketika belum memasuki masa pensiun untuk usahanya. Kemudian menjaga kesehatan dan kebugaran, bisa olahraga. Saya kira olahraga rutin itu penting. Dan satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan yaitu bagaimana kita terus bergabung dalam komunitas. Dalam hal ini ada Pak Agung selaku Sekjen PWRI. Jadi di PWRI kita saya tahu ada banyak kegiatan di sana dan juga banyak peluang-peluang untuk peningkatan ekonomi kita. Dan di luar itu kita bergaul, berkumpul dengan banyak orang, apalagi yang seusia dan juga lingkup kita itu sama pensiun itu akan memberikan kesehatan jiwa kita lebih. Kita bertemu tiap hari, bercanda dan sebagainya. Sebagai contoh, bapak saya itu bendahara PWRI di kecamatan. Walaupun kondisi sakit saat gaji pensiunan keluar itu memaksakan diri untuk ke kantor pos, bukan untuk mengambil gajinya, tetapi untuk lebih banyak bertemu dengan teman-teman sama pensiunan dan bisa bercanda dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa kita lakukan. Ya banyak PT Taspen melalui Bank Mantap juga banyak kegiatan terkait yang untuk memfasilitasi para pensiunan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira itu beberapa yang dapat saya sampaikan. Saya yakin ini tidak memuaskan dan tidak bisa menjawab bagaimana kita masuk pensiun bisa sejahtera.